Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah adalah tujuan dan cita-cita bagi semua pasangan suami istri. Namun perlu disadari bahwa tidak semua kehidupan berumah tangga bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan, karena cobaan dan rintangan akan selalu hadir dalam rumah tangga kita. Kita ketahui bersama bahwa di dalam rumah tangga sendiri terdapat perbedaan kedudukan untuk suami dan juga istri. Namun sejatinya seorang istri tetap memiliki kedudukan yang sangat istimewa, khususnya istri yang salehah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu penuh dengan kenikmatan, dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Hadis riwayat Muslim. Adapun seorang suami dalam rumah tangga telah dijelaskan melalui firman Allah, laki-laki atau suami adalah penanggung jawab atas para perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyush, berilah mereka nasihat. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur atau pisah ranjang, dan kalau perlu pukullah mereka dengan cara yang tidak menyakitkan. Akan tetapi jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat 34. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin rumah tangga. Namun tanpa kita sadari dalam keluarga, tak jarang seorang suami melakukan tindakan menyimpang dan dilarang oleh Allah serta melanggar hak-hak istrinya. Oleh karena itu, para suami hendaknya mengetahui hal-hal apa yang di dalam agama Islam dikategorikan sebagai dosa suami kepada istrinya. Lantas, apa sajakah dosa suami kepada istrinya tersebut? Yang pertama, tidak mengajarkan ilmu agama. Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak adalah kewajiban seorang suami, karena kewajiban suami adalah untuk melindungi diri dan keluarga dari pedihnya azab kubur dan siksa neraka. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dalam ayat tersebut sudah jelas dikatakan bahwa kewajiban seorang suami adalah mengajarkan akhlak yang baik
kepada istri dan anaknya, supaya keluarganya bisa terhindar dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia yang lalai atas agamanya. Dosa yang kedua adalah tidak merasa cemburu. Di samping bisa menjadi bumbu cinta dalam berumah tangga, rasa cemburu suami juga bisa menjaga keluarganya dari sifat-sifat yang kurang terpuji. Namun rasa cemburu kepada pasangannya itu janganlah berlebihan, yang malah bisa menyebabkan perselisihan yang berujung keretakan dalam berumah tangga. Dijelaskan melalui hadis riwayat An-Nasa'i bahwa ada 3 golongan orang yang mana Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan at-tayyuj. At-tayyuj itu adalah seorang laki-laki dalam rumah tangga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap istri atau keluarganya sama sekali. Jadi perbuatan menyimpang apapun yang dilakukan istri atau anaknya tidak pernah mendapat teguran dari suami. Hal ini tentu sangat tidak dibenarkan dalam agama Islam karena bisa membawa dampak buruk bagi keluarganya. Yang ketiga, tidak memberi nafkah kepada istri. Tentang ini maka sudah banyak terlihat di tengah masyarakat kita, yaitu suami yang tanpa malu-malu menelantarkan anak dan istrinya tanpa diberikan nafkah lahiriah, justru malah sang istri yang diminta untuk bekerja. Cobalah kita pikirkan bersama seorang wanita yang telah rela meninggalkan orang tuanya demi mengabdi kepada sang suami, bahkan rela mengandung anak dan juga melahirkannya untuk sang suami. Namun perjuangan hidup mati seorang wanita tersebut seolah tiada artinya di mata seorang suami. Sungguh yang demikian itu, maka suami telah berdosa besar kepada istrinya. Rasulullah SAW pernah bersabda, seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Namun banyak yang terjadi di kehidupan nyata justru kebalikannya. Seorang istri yang malah bekerja untuk keluarga, sedangkan suaminya yang sebagai kepala keluarga malah enak-enakan di rumah tanpa terpikirkan bahwa peran suami adalah kepala rumah tangga yang harus bertanggung jawab memberi nafkah untuk keluarganya. Jika seorang suami tidak bekerja karena malas dan menyerahkan seluruh kebutuhan ekonomi kepada istri, maka suami yang seperti itu akan dilaknat Allah di dunia dan akhirat. Dalam sebuah hadis, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Tirmizi, dan An-Nasa'i. Dari hadis tersebut dijelaskan bahwa yang seharusnya memegang peran penting untuk kelangsungan hidup keluarga adalah suami. Jika suami menyerahkan semua kebutuhan hidupnya kepada seorang istri, maka hidupnya tidak akan beruntung. Untuk itu bagi para suami dan yang akan menjadi suami, berpikirlah dengan matang sebelum memutuskan untuk membina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Persiapkan segala sesuatunya, baik mental maupun materinya, supaya ketika menjadi suami, maka ia bisa berperan sebagai pemimpin rumah tangga dan disegani sebagai kepala keluarga. Lalu yang kelima, memiliki rasa benci kepada istri. Penting untuk dipahami bahwa rasa benci beda dengan rasa cemburu. Benci adalah sifat tidak suka terhadap orang lain yang berkepanjangan dan akan terus tidak suka meskipun orang yang dibencinya itu berbuat baik kepadanya. Adapun cemburu adalah rasa curiga atau kurang percaya kepada seseorang, termasuk dalam hal ini adalah istrinya sendiri. Namun rasa cemburu akan hilang ketika tidak ada bukti yang membenarkan rasa curiga yang muncul tersebut. Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu akhlak darinya, ia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut sudah ditegaskan
bahwa kita, para suami, dilarang membenci istri kita, karena tidak semua sifat dan sikap yang ada pada istri selalu buruk. Namun di balik keburukan istri, pasti ada sifat-sifat lain yang baik. Lalu yang keenam, tidak mau membantu pekerjaan rumah tangga. Diakui tidak sedikit para suami yang malas membantu pekerjaan rumah keluarganya. Para suami biasanya merasa bahwa jika ia sudah memberikan nafkah, maka tugas suami sudah selesai. Padahal kita tahu bahwa tugas ibu rumah tangga sangatlah berat. Oleh karena itu, sebaiknya seorang suami ikut membantu meringankan pekerjaan rumah tangga seorang istri. Bahkan Rasulullah sendiri pun mencontohkan beliau membantu istrinya dalam setiap pekerjaan rumah tangganya. Diriwayatkan Imam Bukhari, beliau Rasulullah membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Dosa yang ketujuh adalah menyebarluaskan aib istri. Aib istri adalah aib keluarga, dan tugas keluarga adalah menutupi aib tersebut supaya tidak menyebar ke masyarakat. Namun tidak jarang ada suami yang malah menyebarluaskan aib istri kepada orang lain, dan ini sangat dilarang dalam Islam. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian ia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedelapan, menyakiti istri secara fisik. Kasus seperti ini masih sering terjadi di tengah masyarakat kita. Perbuatan memukul, menendang, atau menyakiti istri secara fisik banyak dilakukan para suami. Hal ini terjadi biasanya karena ketidaksadaran suami yang dipengaruhi alkohol atau minuman keras, masalah keuangan dalam rumah tangga, tekanan pekerjaan, dan sebagainya. Menyakiti istri secara fisik adalah dosa besar dalam pandangan Islam, karena wanita adalah kaum yang harus dilindungi karena mereka lemah. Dijelaskan dalam sebuah hadis, hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, meremehkan kedudukan istri. Dalam kondisi ini, para suami merasa mentang-mentang karena sudah memberikan nafkah kepada istri, kemudian ia meremehkan posisi istri yang mungkin saja istrinya tidak bekerja karena mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, suami hendaknya janganlah meremehkan kedudukan istri dalam rumah tangga, karena kedudukan istri dalam rumah tangga ibarat tiang dalam sebuah bangunan. Jadi mulai saat ini, bantulah peran seorang istri dalam rumah tangga. Insya Allah, jika dalam keluarga terbiasa saling membantu, saling menutupi aib keluarga, saling menghargai satu sama lain, maka keluarga kita semua akan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan insya Allah juga akan berkah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 dosa suami terhadap istri yang kadang dilakukan dengan sadar atau tanpa sadar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.